Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Ya Rabbi bil Mustafa la ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد حضرة العلماء والقرباء وحضرة الجماعة مصلى المهاجرين yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah mengawali ta'lim pada kesempatan malam ini bersama kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang-orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya musalla dan juga majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, keluarga kita dimanapun berada, atau mungkin jamaah kita atau warga yang tinggal di perumahan pilihan ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji fikih kita. Wa sunnah lil musalli walau imra'atan. Dan sunnah lil musalli bagi orang yang sholat walau imra'atan, walaupun dia seorang perempuan. Apa yang sunnah? Raf'u kaffaini, mengangkat kedua belah tangan, dua telapak tangan. Wa in idtaja'a, walaupun posisi sholatnya itu berbaring. Orang yang sedang sakit, asal dia masih kuat ngangkat tangannya, maka sunnah hukumnya ngangkat tangan. Bikashfin, dengan posisi telapak tangan terbuka seperti ini. Jangan sampai takbir nantang malaikat, nantang berantem. Gerinda Seba kalau mengeluarkan ilmunya, mau melawan akling dharma.
Yang sunnahnya tangannya terbuka. Hawa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Nah, ini yang terjadi perbedaan, memaknai sejajar dengan pundak. Ada yang memaknai sejajar dengan pundak itu sejajarnya ke atas. Berarti Allah, pundak ini kan pundak ke atas. Lah, ini guru saya ngajarinya yang itu. Tapi beliau tidak menyalahkan ketika ada yang menafsirkan sejajar dengan pundak itu ke depan. Sejajar ke depan. Makanya ya ada yang kita lihat kalau takbir Allah cuma segini. Ya benar kok, sama-sama sejajar. Ada yang memaknainya itu sejajar ke samping. Jadinya takbirnya ya ada ya, sering lihat aja. Ada yang sejajarnya ke depan, jadi Allahu Akbar begini. Ada yang sejajarnya ke samping, ada yang sejajarnya itu ke atas. Lah kalau saya ditanya, ya kalau guru saya dulu ngajarinya ya sejajar ke atas. Kalau teksnya hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak. Lah kapan ngangkat tangan itu disunnahkan? Ketika kita sholat, sunnah ngangkat tangan itu di 4 posisi. Pertama, ma'a taharrumin, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbir yang pertama itu sunnah ngangkat tangan. Lissalati bil ijma'i, ini kesepakatan semua ulama, sunnah ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian wa inda huwiyin ila ruku'in, ketika akan rukuk. Kalau rakaat pertama, kedua, misalnya kita baca ayat dalam posisi sedekap, lakum dinukum waliyadin, angkat tangan kemudian rukuk. Yang ketiga, wa inda raf'i minhu ay ar-ruku', ketika bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, sunnahnya ngangkat tangan yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa inda qiyamin min tasyahhudi awwalin, yaitu ketika berdiri bangun dari tahiyat awal. Berarti tahiyat kedua menuju ke rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga. Itu yang sunnah ngangkat tangan, cuma di 4 tempat itu. Takbiratul ihram, ketika akan rukuk, bangun dari rukuk, dan ketika akan memasuki rakaat ketiga setelah tahiyat awal. Selain itu, ngangkat tangan tidak disunnahkan. Wa kada indal qiyam min jalsatil istirahati 'alal mu'tamadi, yaitu ketika setelah duduk istirahat, berarti di rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama setelah sujud sebelum berdiri itu kan sunnahnya duduk sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Tetapi ketika nanti berdiri tidak disunnahkan ngangkat tangan, langsung sedekap. Yang sunnah angkat tangan cuma di 4 posisi itu tadi. Takbiratul ihram, ketika akan rukuk, kemudian bangun dari rukuk, dan ketika bangun dari tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga. Fa in taraka ar-raf'u fi ma umira bihi. Nah, seandainya orang yang sholat itu tidak mengangkat tangan di 4 posisi itu tadi, takbiratul ihram ya enggak ngangkat tangan, ketika mau rukuk ya enggak, ketika bangun dari rukuk ya enggak, ketika habis tahiyat awal ke rakaat ketiga ya enggak. Au fa'ala
au fi'la ma lam yu'mar bihi kuriha, atau bahkan dia melakukan ngangkat tangan di selain 4 itu kuriha, maka itu hukumnya makruh. Misalnya dia mau sujud, angkat tangan, bangun dari sujud, angkat tangan, terus kemudian bangun dari rakaat pertama, angkat tangan. Itu kan tidak disunahkan, maka justru yang kena hukum sebaliknya. Kalau sunnah, hukum kebalikannya adalah makruh. Atau di 4 posisi itu tadi, yang sunnahnya ia angkat tangan, dia tidak mengangkat tangan, maka hukumnya makruh. Atau sebaliknya, yang sunnahnya tidak angkat tangan, kok dia ngangkat tangan, ya sama dihukumi makruh. Nah, ini posisi yang disunnahkan untuk angkat tangan ketika sholat. Wal hikmatu fi hadzal raf'i, dan hikmahnya kenapa disyariatkan mengangkat tangan ketika sholat. Al isyaratu, yaitu sebagai isyarat. Bahasa Arab yang sudah masuk menjadi bahasa Indonesia, isyarah, kalau bahasa kita isyarat, pertanda. Ila raf'il hijabi bainal abdi wa rabbih, yaitu pertanda terbukanya pintu komunikasi antara seorang hamba dan Tuhannya. Karena komunikasi kita dengan Allah itu ya ketika sholat itu. Ketika kita mulai takbiratul ihram, itu mulai terbuka, atau pembukaan ketika dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga hikmahnya i'lamu jalalillahi ta'ala wa raja'i thawabihi, yaitu kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau simbol yang besar hanyalah Allah, selain Allah kecil. Atau simbol pasrah total. Kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Orang kalau angkat tangan itu kan tanda pasrah. Polisi kalau nangkep maling disuruh nyerah, itu kan simbolnya angkat tangan ya. Angkat tangan. Ketika orang sudah angkat tangan, ini berarti udah nyerah. Kalau uka-uka, kalau nyerahnya angkat tangan apa? Angkat tangan ya? Uka-uka ya. Dulu kan ada acara uka-uka mau bersetan. Angkat tangan. Melambaikan tangan, bukan angkat tangan. Yes, pokoknya orang angkat tangan itu kan simbol nyerah, kan simbol pasrah. Misalnya kita nangani sesuatu, kemudian kita udah berkali-kali nyoba, ternyata nggak bisa, kita akan, aduh, saya udah angkat tangan dah. Nah, angkat tangan itu kan sebagai simbol pasrah kita kepada Allah, penyerahan total kepada Allah, bahwa yang besar, yang berkuasa hanya Allah. Sebetulnya seharusnya idealnya begitu. Cuma kadang kita dalam sholat ya masih nyombong. Allahu Akbar. Apalagi kalau jamaahnya banyak itu ya. Jamaahnya banyak, apalagi di belakang itu ada calon mertua, calon besan, takbirnya mantep. Apalagi menjelang begini Pak, tiba-tiba banyak orang yang jadi imam sholat, takbirnya mantep. Biasanya nggak pernah pakai imam sholat jadi imam sholat. Ya wis urusan mereka lah ya. Ini menjelang begini biasanya kan ada orang yang tiba-tiba, biasanya belas nggak pernah. Tiba-tiba alim, tiba-tiba sopan, tiba-tiba dermawan. Saya pernah bikin status di WA, berbuatlah baik kepada siapapun sehingga engkau dianggap seorang caleg. Yang komen banyak. Emang yang berbuat baik caleg doang? Enggak, saya nggak bilang begitu. Biasanya orang kalau mau nyalek tiba-tiba jadi baik, ketemu orang ya sopan, tiba-tiba rajin datang ke mushola, datang ke masjid, datang ke majelis taklim, kadang datang ke paguyuban warga, biasanya ya jelas nggak pernah. Nah,
ngangkat tangan ini sebagai simbol kita pasrah total kepada Allah, yang besar hanya Allah, semua milik Allah. Itu ketika kita sholat. Dan itu hikmahnya ngangkat tangan itu tadi, yaitu sebagai simbol pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah tangan ini diangkat, wa wad'uhuma tahta sadrihi akhidan biyaminihi yasarahu. Ngangkat tangannya tadi tinggal milih sejajar ke atas, sejajar ke depan, atau sejajar ke samping, terserah bagaimana nyamannya kita. Dengan posisi tangan terbuka. Ini telapak tangan, bukan tangan, telapak tangan terbuka. Nah, setelah itu wawad'uhuma, meletakkan kedua tangan tahta sadrihi. Ini kita ngikuti kitab ini dulu. Tahta sadrihi, di bawah dada. Dada ini ya. Berarti di bawah dada, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Wong di bawah ya? Lah, di bawah dada. Akhidan biyaminihi yasaruhu, dengan memegang tangan kanan, memegang tangan kiri. Nanti saya kutipkan di kitab lain kenapa beda-beda. Ada yang takbiratul ihram Allahu Akbar, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Ada yang begini ya? Ada kan? Ada yang Allahu Akbar tangannya dilepas. Allahu Akbar, lepas gini, kayak orang biasa, kayak enggak lagi sholat. Nanti saya bacakan dari berbagai macam madhab perbedaan itu, agar kita ketika ketemu orang yang berbeda bisa legowo, bisa memahami, oh ternyata itu ya benar. Cuma kita memilih yang mana terserah kita. Kalau mengikuti kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten, kitab Nihayatul Zain ini, yaitu meletakkannya di bawah dada, wa fawqa surratihi, di atas pusar. Ini kalau mengikuti kitab ini, di bawah dada, di atas pusar, berarti pas di sini perut ya, ulu hati ya, di situ. De akhidan biyaminihi, dengan tangan kanan memegang tangan kiri. Qabidun ku yasari. Kok itu pergelangan nih. Berarti kan di sini ya. Megangnya berarti kan begini. Ini yang diajarkan oleh Imam Nawawi Banten. Meletakkan di bawah dada, di atas pusar, dengan tangan kanan memegang kok itu pas ini yang bisa gilo-gilo itu. Ugel-ugel ya, kalau orang Jawa ugel-ugel. Kalau orang Betawi ini loh yang pas ini nih loh. Ya kalau orang Jawa kan ini kan ugel-ugel namanya ya. Kalau orang Betawi apa? Saya kan Sunda apa Betawi kan? Sunda. Naon ya Sunda? Hah? Engkol. Ya wes apalah itu namanya, terserah lah. Pokoknya megang ini. Berarti kan begini kan ya. Pegang pas ini. Ini yang diajarkan Imam Nawawi Banten ini. Lah Imam Nawawi Banten ini kan penganut mazhab Syafi'i. Qabidun ku ayasarihi bi kaffihil yumna, memegang pergelangan tangan kiri dengan tangan yang kanan. Wa yaj'aluhuma tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dengan menjadikan, meletakkan di bawah dada, tahta sadrihi, di bawah dada, wa fawqa surratihi, dan di atas pusar, ma'ilataini, dengan kedua tangan itu agak bergeser, ila jihati yasarihi qalilan, ke arah kiri sedikit aja. Berarti kan enggak pas di tengah ya, agak geser kiri sedikit. Berarti bener itu kan yang ada Allahu Akbar. Cuman kadang kebanyakan, sampai begini kan kebanyakan namanya kan. Kalau ajarannya Imam Nawawi Banten memang iya,
kita pegang pergelangan tangan ini, meletakkan di bawah dada, di atas pusar, dengan tidak pas berada di tengah, tapi agak geser ke kiri. Tapi di sini bahasanya qolilan. Qolilan itu sedikit aja. Teman kadang kan ada yang kebanyakan. Allahu Akbar. Ini saya pernah nanya, cuman dia jawabnya bercanda. Ini gini Pak Ustaz. Dulu kan orang tua-tua dulu di sawah sambil jaga jagung, megangin golok. Ntar kalau ada maling langsung set. Itu bercandaan. Oh begitu ya. Makanya rata-rata orang Kulon sholatnya begitu. Tapi yang bener penulis Imam ini kan orang Tanara itu Banten. Lah mungkin ya sanadnya emang begini. Cuman tadi loh, kalau Imam Nawawi bilangnya agak bergeser ke kiri qolilan. Qolilan itu sedikit, cuma ini kebanyakan. Yo ada yo. Saya pernah lihat emang kok begini. Allah Akbar. Kalau Imam Nawawi Banten sini ngajarinya tidak pas di tengah, tapi memang agak sedikit bergeser ke kiri. Itu yang ngajari Imam Nawawi Banten menulis kitab ini. Lah kemudian bagaimana yang ada yang Allahu Akbar kayak orang katisen. Katisen orang Jawa katisen bilangnya. Gini kan ya? Ayo ada yang gini meganginya. Coba kalau kita nonton YouTube Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, imam utamanya itu, kan malah meletakkannya begini kan? Iya, di bawah kusir. Coba lihat videonya di YouTube. Ya takbirnya begini, Allah. Nah, ini saya bacakan beberapa pendapat yang berbeda-beda tentang meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Saya kutip dari buku yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Memang dalam ceramahnya beliau kan menjelaskan beberapa pendapat yang ada tentang bagaimana meletakkan tangan di dalam sholat setelah takbiratul ihram. Ini saya bacakan. Indal Hanabilati wa Syafi'iyah, menurut pendapat mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, ayyadhu ayadahul yumna ala qur'il yusra aw ma yuqaribuhu, yaitu meletakkan tangan kanan ke pergelangan tangan kiri, aw ma yuqaribuhu, atau yang mendekati itu. Mendekati itu berarti itu enggak pas di pergelangan tangan. Kadang ya agak geser ke sini, kadang agak geser ke sini. Itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Indal Hanafiyati, menurut mazhab Hanafi, fahuwa ayyaj'ala batina kaffil yumna ala zahiri kaffil yusra, yaitu meletakkan tangan ke punggung tangan kiri. Punggung berarti kan ini ya. Nah, berarti begini. Ini menurut mazhab Hanafi, yaitu meletakkan tangan ini ke punggung ini nih, punggung tangan. Kalau orang Jawa totok. Totok Pak ya. Nah, orang Jawa kan totok ya. Kalau Sunda naon nih? Ini nih. Tonggong. Kalau Bapak mana Pak? Seninya Pak? Oh, asli Jakarta. Kalau Jakarta apa nih Pak? Punggung ya, bener ya, punggung ya. Berarti kalau ada yang takbir begini nih, nah dia mengikuti Hanafi. Takbirnya ini dia meletakkan tangan ini sejajar, bukan sejajar, memegang punggung tangan. Ayyaj'ala batina kaffil yumna, meletakkan ini telapak tangan ala zahiri kaffil yusra, ke punggung tangan sebelah kiri. Ini dalam mazhab Hanafi. Boleh. Hadisnya ada, karena mungkin dari sholatnya Rasulullah itu dilihat oleh orang yang berbeda dengan gerakan yang berbeda pula. Sedangkan dalam mazhab sebagian mazhab Hanafi dan Hambali, tahta surrati, meletakkannya di bawah pusar. Nah, kayak yang di Syekh Abdurrahman As-Sudais di Imam Masjidil Haram itu kan meletakkannya
di bawah pusar. Cuman kalau di sini juga nggak begitu umum ya. Rata-rata kalau orang kita kan memang mazhab Syafi'i kan ya begini ya. Tapi seandainya ada yang begini, terus ada yang begini, tadi kan di bawah pusar kan ya? Ya boleh. Kemudian wal mustahabu inda Syafi'iyah, tapi kalau yang disunnahkan menurut mazhab Syafi'i ayyaj'alahuma tahta sadri fawqa surrati. Ya, yang diikuti oleh penulis kitab ini Imam Nawawi Banten, yaitu meletakkan kedua telapak tangan itu tahta sadri di bawah dada, fawqa surrati di atas pusar, ma'ilan ila jihadil yasar, agak bergeser sedikit ke kiri. Nah, sama dengan yang kitab ini tadi. Kenapa seperti itu? Li'annal qalba fiha, karena sesungguhnya hati itu posisinya di sebelah kiri. Lah ketika kita sedekap itu sambil megangin hati, posisi hati, agar hati ini nggak kelayapan kemana-mana. Aslinya begitu, cuman ya tetap aja ini sama ini kadang nggak sinkron, ngayap aja. Lah karena kita mayoritas mazhab Syafi'i, hadisnya wa amalan bi hadis Wa'il bin Hajar As-Sabiq, yaitu mengamalkan hadis dari Wa'il bin Hajar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya. Ra'aitu, saya melihat, ini kesaksian seorang sahabat yang bernama Wa'il. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah yusalli, beliau salat. Fawadha'a yadayhi, dan beliau meletakkan kedua tangannya ala sadrihi, di dadanya. Ihdahuma alal ukhra, salah satunya memegangi tangan yang lain. Ini yang diikuti dalam mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana yang tidak sedekap? Yang habis takbir langsung tangannya dilonjor ke bawah. Ini rata-rata di Turki. Dulu di TV itu kan ada film apa yang film Turki itu. Kalau sholat kan habis takbir Allahu Akbar kan tangannya langsung ke bawah, nggak sedekap. Dulu di Antv ya kalau nggak salah itu ya, ada sinetron yang dari Turki itu. Apa judulnya lupa ya. Wa qala al-Malikiyah, dan berkatalah dalam mazhab Maliki, yundabu irsalul yadaini fi sholati bi waqarin, justru malah dianjurkan irsalul yadain. Irsalul yadain itu melepas tangan, berarti tidak sedekap tapi ke bawah. Itu dalam mazhab Maliki. Fi sholati, di dalam salat, bi waqarin, dengan lentur, dengan lembut. Jadi tidak seperti orang posisi tentara siap gitu kan, tegang. Ya Allahu Akbar, santai biasa. Kalau tentara kan syok, kaku gitu ya. Biwaqarin, waqarin itu lentur, nyantai. Ini menurut mazhab Maliki. Lah kita mau milih mana? Terserah. Lah kalau saya ditanya, kalau saya dari kecil ngajinya mazhab Syafi'i, ya ikut mazhab Syafi'i. Tapi kenapa saya sampaikan dari pandangan beberapa mazhab ini? Kadang kita itu karena keterbatasan keilmuan kita, kadang kita menvonis orang yang benar itu ini, itu salah. Nah itu loh yang kita hindari. Kita juga nggak mau kalau divonis salah, ya. Makanya ya kita jangan menvonis salah orang lain. Maka kadang ya saya bacakan pendapat dari mazhab lain agar kita ini lebih bijak kalau seandainya ketemu orang sholat yang meletak sedekapnya beda-beda. Ada yang dada tadi, ada yang macam-macam, dan bahkan ada yang tidak sedekap alias tangannya gini. Ini begini apa namanya? Kok begini? Melonjor. Indonesianya apa, Pak? Kan Bapak yang asli orang sini, Pak. Ini, Pak. Ya kan begini kan, Allahu Akbar, tapi begini langsung kayak orang biasa, kayak enggak sebelum sholat. Kalau di kita mungkin dikiranya belum takbiratul ihram, Pak. Ya. Umpama loh, kita datang belakangan,
Ada orang imam, kita lihat imamnya kok tangannya masih begini, mungkin kita nungguin, oh imamnya belum takbir gitu ya. Karena ngiranya kita kan belum takbir karena tangannya begini. Karena kalau di kita umumnya kalau setelah takbir ya tangan sedekap. Tapi kok nggak sedekap, dikira kita oh imamnya belum takbir, kita nungguin. Tahu-tahu malah rukuk. Lah kalau sholat duhur kan ya, kalau maghrib isya kan ada bacaan jahar, bacaan keras. Kalau duhur asar kan nggak ada bacaan keras, mungkin kita nungguin. Makmumnya udah sedekap kok imamnya belum sedekap ini. Iya boy. Lah ketika kita sudah tahu oh mungkin imamnya ini mengikuti mazhab Maliki. Bener semua. Wong yang diakui dalam Ahlus Sunnah itu kan 4 mazhab itu. Lah ketika kita berada di posisi atau kita memilih jalan yang mana, ibarat kita mau jalan ke Priok, kok ada 4 jalan. Jalan yang dikendarai oleh, yang dilewati Imam Syafi'i, jalan yang dilewati oleh Imam Maliki, jalan yang dilewati oleh Imam Hambali. Wes kita mau milih mana terserah. Kalau langsung ke hadis, kalau langsung ke Rasul, ya kalau mampu ya monggo. Ini sekarang kan banyak orang yang jargonnya kembali ke Quran, kembali ke hadis tanpa perlu imam mazhab. Kan sering kita dengar di YouTube begitu ya. Kalau memang mampu silahkan. Kalau mampu, tapi kalau nggak mampu ya wes lah. Ibarat kita ini mau makan, kalau memang kita bukan ahli masak, ya wes. Kalau udah ada mateng ya itu tinggal makan. Misalnya ini ajaran agama itu bahan bakunya beras lah masih, atau jangan bukan beras mungkin masih gabah. Ketika kita mau makan kok disuguhi gabah, bingung ngolahnya, ya udah kita nyari yang udah nasi, ada lauknya, ada lalapannya, ada sambelnya, ada sayurnya, udah tinggal makan. Lah itu yang udah begini nih, yang ditulis oleh para ulama-ulama dulu. Kalau kita baca Quran, baca hadis itu ibarat makanan, masih bahan baku. Kalau kita nggak bisa ngolah, ya malah gatel. Loh kok gatel gimana? Maksud ya malah salah paham, bahaya. Ya kalau memang kita mampu, ada kemampuan untuk itu, silakan. Kalau bisa memahami Quran, silakan. Memahami wong maca we kangelan ya. Ya hadis wes lebih baik, lebih aman wes ngikuti masakan yang sudah matang. Ini saya dulu pernah ajar di satu tempat. Itu saya saat itu ngajar akhlak tasawuf. Bukan begitu namanya, bukan akhlak tasawuf. Oh ya namanya, lupa saya. Tazkiyatun nufus. Memang lembaga pendidikan itu condongnya bukan ke kita, bukan kayak kita gini loh. Kostumnya juga begitu saya datang juga beda sendiri. Celana saya ya agak panjang, rata-rata mereka ya dipotong kan, ketahuan yuk. Kalau saya kan saya cukur bersih ya, kalaupun ada dikit-dikit dia panjang. Begitu saya datang, wah mereka udah sudon sama saya. Walah penampilannya kok beda ya wes. Lah karena saya diamanati ngajar tazkiyatun nufus, begitu dalam pemateri ini saya menyampaikan tazkiyatun nufus itu nama lain dari tasawuf. Kalau santri NU bilangnya tasawuf, kalau yang enggak mau tasawuf bilangnya tazkiyatun. Kemudian ada salah satu mahasiswa yang saya angkat tangan, Pak, mohon maaf, kalau tazkiyatun nufus itu adalah ilmu bagaimana cara kita membersihkan hati, tapi kalau tasawuf itu sesat, bid'ah, neraka. Saya bilang begini, wah ini kalau orang Jawa bilang kemplentos ya. Kemplentos, kalau orang Jawa bilang kemplentos. Perlu dites. Memang penampilannya oke, Pak. Jenggot panjang kan ya, pakai gamis, wah mahasiswanya keren nih. Lah saya cuma pakai celana, pakai baju lengan pendek lagi, nggak pakai peci. Kemudian itu kan saat itu ada slide-nya saya suruh mati. Ada spidol, ada Pak, sini. Spidol langsung saya tulis di papan tulis. Salah satu takbir yang ada di kitab itu, saat itu saya baca kitab Risalatul Qusyairiyah. Isinya kitab tasawuf. Silahkan dibaca saya. Dari sekelas itu sekitar 35-40. Saya tunggu sampai 5 menit nggak ada yang baca. Kemudian saya keluar.
sebentar keluar, kemudian masuk lagi. Ayo siapa yang baca? Akhirnya ada salah satu yang baca. Begitu baca nggak karuan, boh, fathah, kasroh nggak ada aturan. Yang penting pokoknya bunyi. Begitu bunyi meja saya gebrak, brak. Kalian ini sok kembali ke Quran, ke Sunnah. Baca kayak gini aja nggak bisa. Padahal dulu Quran di zaman Nabi itu nggak ada harokat, nggak ada titik. Ini udah ada titik, cuman harokatnya ya nggak ada. Kamu nggak bisa baca. Lah itu ibarat orang makan udah ada lauk, ada sambal, ada sayur, kamu disuguhi nggak mau. Saya kembali ke makanan pokok, disuguhi gabah, bingung. Tuh gabahnya ya makan. Mau dimakan langsung gatel, ngupas satu-satu nggak bisa. Ya iya makanya kita tinggal makan aja kok berisik. Tinggal makan ini kita. Wong makan aja kita ini kan ibaratnya kita masih nyuruh orang untuk bacain dong. Apa sih isinya itu? Nah, kita dengerin. Kita dibacain sama guru-guru kita. Lo tinggal dengerin aja kok geger. Kemplentos saya bilang ya, kalau orang Jawa bilang kemplentos. Akhirnya diem. Tapi cuma dua kali pertemuan saya diberhentiin. 2 kali atau 3 kali saya ingat saya diberhentiin. Saya bilang begini loh. Tasawuf dan tazkiyatun nufus itu sama, hanya penamaan yang berbeda. Kalian bilang tazkiyatun nufus itu isinya bagaimana cara kita ngolah hati. Tasawuf itu ya sama, isinya cara mengolah hati. Kalau dibilang bid'ah tazkiyatun nufus, istilah itu nggak ada di zaman Nabi. Tasawuf juga sama, nggak ada di istilah itu di zaman Nabi. Sama-sama nggak ada, sama-sama pelaku bid'ah kok neriakin. Bid'ah. Wah, terus geger ya. Akhirnya 3 kali atau 2 kali, Pak, mohon maaf ini karena begini-begini, ya wes. Dikeluarin saya. Ya karena mungkin berbeda cara ya wes lah. Ya saya bilang berbeda cara yang monggo lah. Kalau langsung vonis bid'ah, sesat, neraka itu loh yang saya kesel itu. Kalau saya tadi di awal sampean nggak ngomong begitu, saya nggak bakalan ini. Wong tasawuf itu adalah satu disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana kita ngolah hati, bisa redho, bisa sabar, bisa tawakal dan lain. Tazkiyatun nufus itu isinya ya sama, cuma namanya beda. Kalau di sini namanya bakwan, kalau di Semarang namanya bala-bala apa? Bala-bala ya. Di sini bakwan kan namanya apa bala-bala juga? Yang orang asli sini loh. Bakwan kan? Kalau di Semarang bala-bala, bahannya sama, rasanya ya sama, cuma namanya beda. Ini kadang kita orang Jakarta, Mas ini bala-bala, nggak mau, nggak usah lihat saya bala-bala. Kalau bakwan doyan, padahal yang disuguhkan juga hanya namanya yang beda. Kalau orang kampung saya namanya arem-arem, kalau orang sini bilang namanya buras. Iya yang dalam ada isinya kalau kan buras itu namanya. Nah, iya kalau di kampung saya nggak ada buras, adanya arem-arem. Lah dari sini arem-arem nggak ada, adanya buras. Padahal buras dan arem itu sarwa kene sami mawon ya. Sama-sama mengamalkan sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi kok geger. Ini menjelang Maulid begini nih, ini kan bulan Maulid ini. Kalau di dunia nyata sih enggak, di dunia ini loh, dunia maya geger. Wes ben lah. Yang penting mereka nggak nyerang. Tapi kalau nyerang ya kalau saya diserang ya wong cacing aja diinjek gini ya. Kalau saya diserang langsung ya saya deping, tapi kalau enggak ya saya diem aja. Biarin ini. Insya Allah ya sama-sama ke surga. Yang penting la ilaha illallahnya sama, Muhammadur Rasulullah ya sama. Itulah masalah beda-beda dikit biarin. Yang penting mereka bid'ah, sesat, neraka. Lah kalau selain golongannya dia semuanya neraka. Yuk swarganya suwung. Suwung apa? Iya kalau bahasa orang Pati, orang Pantura itu suwung itu kosong. Kalaupun ada penghuninya cuma dikit. Nah kalau bahasa orang Jogja suwung. Lah iya suwung. Kalau bahasa orang Betawi kan apa ya? Kosong ya. Misalnya nih pilihan nih Lebaran pada pulang. Ya ada sih, cuman hanya tinggal beberapa orang bilangnya pilihan kosong, suwung, sepi. Lah kalau surga dibikin malah sepi. Wong Rasulullah udah bilang kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga.
Walaupun wa in zana wa in saraka, kalau dia pernah zina, pernah nyolong ya Rasul jawab wa in zana wa in saraka, walaupun dia nyolong, walaupun dia zina, kalau memang dia meyakini la ilaha illallah sampai akhir hayatnya surga. Cuma kan yo mampir dulu. Zinanya disiksa dulu, diazab dulu, nyolongnya diazab dulu. Lah masalah beda-beda ini kan ya biasa. Mun kok geger. Geger tahunan menjelang Maulid. Nah, kembali ke bahasan kita. Bisa jam berapa? Udah ya? Belum. Lebih 4 menit lagi. Lah kalau orang 4 menit ya sama aja udah masuk isya lah ya. Kita cukupkan insyaallah disambung pertemuan berikutnya bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu